Tahukah kamu, di balik megahnya surah Al-Baqarah tersimpan kisah-kisah luar biasa yang menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat suci ini? Yuk, kita telusuri bersama perjalanan wahyu terpanjang dalam Al-Quran. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabat memulai babak baru. Di Madinah, mereka tidak hanya hidup berdampingan dengan kaum Ansyar, tapi juga dengan komunitas Yahudi yang telah lama menetap di sana. Komunitas Yahudi ini memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab suci dan para nabi terdahulu. Di awal masa di Madinah, banyak ayat Al-Quran turun untuk menjawab berbagai pertanyaan, tantangan, dan peristiwa yang terjadi. Surah Al-Baqarah, yang sebagian besar turun pada periode ini, menjadi fondasi hukum dan tatanan masyarakat Islam yang baru terbentuk. Nama Al-Baqarah sendiri berarti sapi betina. Diambil dari sebuah kisah menakjubkan yang terjadi pada zaman Nabi Musa, yang diceritakan dalam surah ini. Kisah ini menjadi pengingat bagi Bani Israel tentang pentingnya ketaatan tanpa banyak bertanya. Surah ini dibuka dengan penegasan tentang kebenaran Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian, Allah mengisahkan penciptaan Nabi Adam sebagai pengingat akan asal-usulah dan tujuan hidup manusia. Kisah ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah yang senantiasa membuka pintu taubat bagi hamba-Nya yang khilaf. Selanjutnya, surah Al-Baqarah banyak mengupas kisah Bani Israel, bukan untuk membuka aib, melainkan sebagai pelajaran berharga. Allah menceritakan berbagai nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka, mulai dari diselamatkan dari kejaran Firaun, hingga diberi makanan istimewa berupa mana dan salwa. Namun, kisah-kisah ini juga diiringi dengan peringatan tentang pembangkangan dan kelalaian mereka, seperti saat mereka menyembah patung anak sapi ketika Nabi Musa pergi menerima wahyu. Ayat-ayat ini turun untuk mengingatkan umat Islam agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar selalu bersyukur atas nikmat, taat pada perintah Allah, dan tidak memperdebatkan hal-hal yang sudah jelas ketetapannya. Salah satu bagian paling agung dalam surah ini adalah ayat kursi, ayat 9 ke 255. Ayat ini menjelaskan dengan begitu indah tentang kebesaran, kekuasaan, dan ilmu Allah yang meliputi langit dan bumi. Turunnya ayat ini memberikan ketenangan dan kekuatan iman yang luar biasa bagi kaum muslimin. Surah ini juga menetapkan berbagai pilar penting dalam syariat Islam. Aturan tentang syalat, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, hingga hukum waris dan pernikahan, semuanya dijelaskan secara rinci. Ada juga pembahasan mengenai halal dan haram dalam makanan, serta larangan riba yang menjadi dasar ekonomi Islam yang adil. Semua ini turun secara bertahap, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Madinah saat itu. Menjelang akhir surah, terdapat ayat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu ayat 282, yang mengatur tentang utang piutang. Ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan keadilan dan ketelitian dalam muamalah atau interaksi sosial, bahkan dalam urusan finansial sehari-hari. Surah Al-Baqarah ditutup dengan dua ayat terakhir yang penuh dengan doa dan permohonan ampun. Diriwayatkan bahwa dua ayat ini adalah sebuah hadiah istimewa, sebuah perbendaharaan dari bawah arsy. Isinya adalah pengakuan iman para sahabat dan doa yang diajarkan langsung oleh Allah, memohon keringanan dan pertolongan dalam menghadapi cobaan hidup. Dari awal hingga akhir, Surah Al-Baqarah adalah sebuah peta jalan yang lengkap. Ia membangun fondasi akidah, menetapkan hukum, memberikan pelajaran dari sejarah, dan membekali kita dengan doa-doa terbaik. Memahami latar belakang turunnya setiap bagian dari surah ini membuat kita semakin kagum akan kebijaksanaan Allah dalam membimbing umat manusia. Semoga dengan mengetahui kisah di baliknya, kita bisa semakin mencintai dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.